Kayaknya nggak begitu deh, soalnya kayak masih banyak yang nggak buang dulu makanannya ke sana gitu loh. Kayaknya itu tempat sampah biasa gitu loh. Iya sih, kayak kita tahu boleh di mana tapi nggak tahu bilangnya tuh harus kasih mana gitu. Dia nggak ada sih, maksudnya intuisi aja. Cara menggunakan tempat sampahnya aja yang sulit gitu, jadi kayak orang males gitu untuk buang sampah. Kantin Caca Barat ITB adalah salah satu kantin di ITB yang telah mendukung sustainability dengan penyediaan rak pengembalian piring kotor, mendukung pengelolaan sampah yang lebih berintegritas. Nah, setiap hari banyak piring kotor yang dikembalikan di rak. Namun, sekitar 70% dari hasil penelitian yang kami lakukan, masih ada mahasiswa yang meninggalkan sisa makanannya di atas piring kotor tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 Teknik Sipil ITB berinisiatif untuk mengubah kebiasaan kecil itu menjadi dampak yang besar bagi lingkungan kampus ITB, yaitu Sebar Zero Waste Initiative. Oke, mungkin kamu berpikir, itu cuma sampah sisa nasi dan tulang ayam. Seberapa besar sih dampaknya? Ternyata sangat besar. Ketika sampah organik masuk ke TPA dan tertimbun, ia mengalami proses dekomposisi tanpa oksigen, menghasilkan gas metana. Gas metana ini 25 hingga 28 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida sebagai penyebab pemanasan global. Dan di Indonesia, lebih dari 50% sampah kota adalah organik. Artinya, sebagian besar dari TPA kita menghasilkan emisi metana setiap harinya. Satu langkah sederhana di kantin bisa memutus rantai buruk ini. Temuan hasil turun langsung ke lapangan sangatlah menarik. Masalahnya bukan soal kepedulian, melainkan desain fasilitas. Tempat sampah ada hanya di sebelah salah satu rak piring saja, sedangkan rak piring kotor di dalam kantin Caca Barat tidak memiliki tempat sampah khusus. Aksesibilitasnya kurang optimal dan tutupnya sulit dibuka, sehingga penggunaan tempat sampah masih bisa dioptimalisasi. Antara sampah plastik sama sampah sisa makanan pasti itu beda ya kalau dari loko kafe atau loko kantin mengolah sampah tersebut berbarengan atau bekerja sama dengan ITB. Dalam ilmu perilaku, ini disebut convenience bias. Orang akan selalu memilih jalur yang paling mudah. Kalau kita mau mengubah perilaku, kita harus mengubah desain lingkungannya terlebih dahulu. Berarti sejauh ini harus berdasarkan kesadaran mahasiswa itu sendiri. Betul, kalau enggak ya kayak numpuk aja di piring, Piring di situ berarti. Ya, di rak. Maka kami merancang solusi berbasis pendekatan yang disebut choice architecture atau arsitektur pilihan. Intinya, kita tidak memaksa orang berubah. Kita cukup desain ulang lingkungannya supaya pilihan yang benar menjadi pilihan yang paling mudah. Solusi pertama, relokasi dan redesign tempat sampah. Tempat sampah khusus sisa makanan organik ditempatkan tepat di sebelah rak piring kotor. Jarak hanya 30 cm. Mekanismenya pakai pedal kaki supaya bebas kontak tangan. Kapasitas minimal 20 liter, dikosongkan 2 kali sehari. Warnanya hijau tua dan dengan strip oranye. Mencolok dan mudah dikenali. Solusi kedua, signage yang komunikatif. Ikon piktogram berukuran minimal 10 cm terbaca dari jarak 5 meter. Instruksi maksimal 5 kata, singkat, jelas, tidak butuh waktu membaca. Solusi ketiga, integrasi dengan sistem kampus. Sampah yang terpilah bersih diteruskan ke jalur pengomposan aerobik dan budidaya maggot Black Soldier Fly yang sudah berjalan di ITB. Inisiatif ini bukan hanya tentang kantin kita, melainkan berkontribusi langsung pada 3 target Sustainable Development Goals. Yang pertama, SDG 11, Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Kampus ITB menjadi contoh nyata infrastruktur yang mandiri dalam mengelola limbahnya sendiri. Yang kedua, SDG 12, Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Limbah organik dikonversi menjadi kompos bernilai guna. Yang ketiga, SDG 13, Penanganan Perubahan Iklim. Eliminasi emisi metana harian dari sampah kantin. Langkah kecil dicebar, dampak besar untuk planet kita. Inilah yang membuat inisiatif ini berbeda dari sekedar buang sampah dengan benar. Sisa makanan dari cebar, kalau dipilah dengan bersih, tidak perlu berakhir di TPA. Ia bisa diolah kembali menjadi kompos melalui komposisi aerobik, proses yang menghasilkan CO2 dan air, bukan metana. Kompos itu kemudian digunakan untuk memelihara ruang terbuka hijau kampus ITB. Dan siklus itu berputar kembali. Ini bukan lagi model buang angkut lupakan. Ini ekonomi sirkular. Sampah menjadi sumber daya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Pertama, buang sisa makanan ke wadah organik yang sudah disediakan, bukan di atas piring.
Kedua, perhatikan label dan warna tempat sampah sebelum membuang. Ada petunjuknya dan itu ada alasannya. Ketiga, ingatkan teman-teman di meja makan. Perubahan menyebar lewat kebiasaan bersama. Oleh karena itu, kami membuat poster berikut ini dalam upaya mengajak. Cebar Zero Waste bersama kita untuk menciptakan kampus ITB yang lebih sustainable.